Bayangkan jika satu selat sempit bisa menentukan siapa yang mendapat minyak dunia dan siapa yang harus hidup tanpa energi. Pada 10 Maret 2026, Iran mengubah Selat Hormuz menjadi alat tawar geopolitik paling berbahaya di abad ini. Mereka menawarkan tawaran yang mengubah Selat Hormuz menjadi senjata politik. Untuk setiap negara Arab atau Eropa yang mengusir duta besar Amerika Serikat dan Israel, Iran menjamin keamanan penuh bagi kapal mereka di perairan paling strategis di dunia. Ini bukan ancaman. Ini adalah undangan berbahaya. Dalam 11 hari terakhir, sejak serangan 28 Februari, lalu lintas di Selat Hormuz telah ambruk hingga 90%. Harga minyak tembus $100 per barel. Dan di tengah kehancuran ini, Iran justru membuka pintu. Tapi pintu itu hanya terbuka untuk mereka yang bersedia memutus hubungan dengan Washington dan Tel Aviv. Selebihnya, ancaman zero export masih menggantung di atas kepala mereka. Pertanyaannya, bukan apakah Iran serius? Pertanyaannya adalah, apakah ada negara yang akan mengambil tawaran ini? Dan jika ada, apa yang akan dilakukan Amerika Serikat terhadap sekutunya yang tiba-tiba berkhianat? Untuk memahami dampaknya pada koalisi global, kita perlu melihat strategi ini lebih dekat. Karena di balik janji kebebasan berlayar, tersembunyi ancaman yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Tawaran IRGC sebenarnya sederhana. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan televisi pemerintah Iran, mereka mengatakan, negara Arab atau Eropa manapun yang mengusir duta besar Israel dan Amerika Serikat dari wilayah mereka akan diberi kebebasan penuh dan hak untuk melewati Selat Hormuz mulai besok. Kalimat mulai besok adalah kuncinya. Ini bukan janji jangka panjang, tapi ini adalah transaksi instan. Selat Hormuz sendiri adalah jalur yang biasanya menangani sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia. Namun sejak perang meletus, perusahaan analisis Kepler mencatat penurunan drastis. Kapal tanker menghilang, dan narasi ini didengar oleh negara-negara kecil di kawasan yang bergantung pada minyak. Tapi, jangan salah paham, tawaran ini bukanlah hadiah kemanusiaan. Ini adalah alat untuk menguji loyalitas. IRGC tidak hanya membuka pintu bagi teman, mereka juga memperjelas nasib musuh. Juru bicara IRGC Ali Mohammad Naimi menyatakan bahwa pasukan Iran tidak akan mengizinkan ekspor 1 liter pun minyak dari kawasan ke pihak musuh dan sekutu-sekutunya. Artinya, negara manapun yang tetap mempertahankan hubungan diplomatik dengan AS dan Israel secara otomatis menjadi target blokade. Mereka dipaksa memilih hubungan politik atau pasokan energi. Selasa kemarin, Komandan Angkatan Laut IRGC Alireza Tangsiri mengeluarkan pernyataan yang lebih keras. Iran akan menggunakan rudal dan kapal selam untuk menghentikan pergerakan armada Amerika Serikat dan sekutunya yang mencoba mengawal kapal tanker melintasi Selat Hormuz. Ini bukan lagi soal menawarkan jalur aman, ini soal menantang langsung angkatan laut terkuat di dunia. Mari kita lihat peta kekuatan di lapangan. Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan atau merusak puluhan kapal angkatan laut Iran sejak operasi dimulai. Ratusan target telah mereka hantam. Tapi klaim IRGC berbicara sebaliknya. Naimi mengatakan bahwa aset Amerika Serikat termasuk kapal induk dan pesawat tempur telah mundur lebih dari 1.000 km dari pantai untuk menghindari jangkauan rudal dan drone Iran. Siapa yang benar tidak penting. Yang penting adalah persepsi. Ketika IRGC mengumumkan bahwa mereka menunggu Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat, mereka sedang membangun narasi bahwa mereka adalah penguasa perairan itu. Inilah yang tidak banyak dilaporkan. Presiden Trump telah mengancam akan menyerang Iran 20 kali lebih keras jika mereka memblokade pasokan minyak. Tapi perhatikan detailnya. Dalam pernyataan yang sama, Trump juga mengatakan bahwa perang akan segera berakhir. Para penasihatnya bahkan dilaporkan mendorongnya untuk mencari jalan keluar cepat dari konflik ini karena khawatir dengan lonjakan harga minyak dan dampak politik domestik. Jadi, di satu sisi kita melihat ancaman 20 kali lipat dari Amerika. Di sisi lain ada tekanan internal untuk mengakhiri perang. Di tengah semua ini, IRGC melontarkan tawaran yang dirancang untuk menggoda Eropa. Tapi pertanyaan besarnya masih belum terjawab. Siapa yang akan berani mengambil tawaran itu? Jawaban atas pertanyaan besar tadi adalah, mungkin tidak ada yang akan mengakuinya secara terbuka. Setidaknya untuk saat ini, tawaran IRGC tidak dirancang untuk menciptakan pengumuman resmi dari Paris atau Roma. Ia dirancang untuk menciptakan keraguan. Ketika Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan operasi pengawalan kapal di Selat Hormuz, itu adalah sinyal bahwa mereka tidak akan tunduk pada tekanan Iran. Tapi di belakang layar, setiap negara Eropa dan Arab kini menghitung ulang biaya dari keberpihakan mereka. Apa yang dilakukan IRGC sebenarnya adalah memindahkan perang dari medan tempur ke meja perundingan dengan cara yang paling brutal. Mereka tidak meminta negara-negara Arab dan Eropa
untuk bergabung dalam perang. Mereka hanya meminta satu tindakan simbolis, mengusir duta besar. Tapi dampak dari tindakan simbolis itu akan menghancurkan koalisi yang dibangun Amerika selama puluhan tahun. Jika ada satu negara teluk yang mengambil tawaran ini, maka seluruh arsitektur keamanan kawasan akan runtuh. Ini adalah permainan catur geopolitik yang baru saja memasuki babak baru. Dan seperti yang dikatakan IRGC, akhir dari perang ini tetap berada di tangan mereka. Satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Jika Anda adalah pemimpin negara kecil yang ekonominya tergantung pada minyak, dan Anda harus memilih antara sekutu lama atau pasokan energi, apa yang akan Anda putuskan?